Kalau sudah sampai di 8 besar, misalnya Chelsea sampai ke sana, melewati 16 besar, baru akan berpikir untuk bisa menjadi juara, mereka akan lebih serius. Mungkin fans Chelsea terbagi dua ya. Ada yang ingin menjuarai kompetisi FIFA Club World Cup, tapi ada juga yang aduh nggak usah jauh-jauh deh, ngeri cedera. Saya menjagokan untuk bisa menang minggu ini. Dan pertandingan big match untuk cari juara grup aja sebenarnya ini. Iya benar. Itu City sih saya pikir ini tantangan buat Igor Tudor. Jangan sampai dia dipecat di tengah jalan. Mota aja dianggap kan bagus nih di awal-awal kan. Habis. Dan Coach Imran kan apapun itu dia membuktikan bahwa ada di peringkat ketiga gitu loh. Kemarin ngeliat Hapner sempat di Cerezo Osaka. Walaupun dia nggak main, tapi dia di lingkungan yang bisa memberi dia pelatihan yang lebih baik. Sadil, kenapa dia ke Sabah? Fulus, tinggi kan. Dia datang ke Indonesia dipilih dulu, dia kemana nih? Persib. Mulus lagi. Dengan pengalaman, dengan komposisi yang baik ini, apakah target juara itu realistis untuk debutan seperti Gerard van den Broek? Hai, Locker Room balik lagi barengan sama saya Regina Valeria dan juga Glenn. Joshua. Gue aja yang kenalin lo. Halo aja ngelain gue. Nggak apa-apa. Thank you loh udah dikenalin. Gak apa-apa, kita seperti biasa di Locker Room akan ngebahas yang seru selama sepekan kemarin ya. Dan juga nanti kita bahas seperti biasa, tapi kita gak cuma berdua karena hari ini udah ada Bung Ropan. Balik lagi. Hai. Thank you loh, Bung. Lagi. Sama-sama kan. Di sela kesibukannya. Yes. Cie. Karena ada Glenn yang telepon saya nggak boleh tolak. Oh iya ya. Nggak boleh. Ampun. Panggilan wajib ya kalau Glenn. ampun. Thank you, Bung Ropan. Udah saya sudah gemetar. Waduh apalagi. Kenapa nih. semua orang ngeri sih Glenn sama panggilan lo? Lo Iya. siapa sih? Oh, itu benar. Iya kan, dia siapa? Jangan bahas di sini bahaya. Iya. Selain Bung Ropan juga ada dari, kalau kemarin kita ada Real Madrid, ada Arsenal, sekarang giliran Chelsea Indonesia, Wah. CISC. Mas Wanda terima kasih banyak. Mas Wanda. Mas Wanda ini juga punya podcast ya katanya ya? Ada podcast juga. Ada podcast juga. Ada. Apa namanya? Studio Bola, Studball. Oh, Oh, Football. itu per minggu atau ngomongin? Per minggu. Oh, Ngomongin seru. Chelsea aja. Jadi Oh, sorry cuma- Bung, cuma Chelsea aja Bung. Iya, tapi di Chelsea saya udah bahas tadi ada pemain Jerman pernah. Oh, Havertz, Robert Havertz. Woods ya. Balak. Andre Balak, Schürrle. Schürrle. Balak. Jadi saya senang. Senang. Apalagi hari ini dia pakai apa? Coba. Jet. Jerman. Saya senang sekali dia pakai. Ya udah Jet. senang ya, Bung Ropan senang Iya. ya. Oke. Wah. Karena ada fansnya Chelsea, jadi kita ngomongin Chelsea dulu kali ya. Boleh, boleh, Ya kan, boleh, kita mau mulai dari Piala Dunia antar klub dulu nih. Kita mau Oke. ngomongin hasilnya Chelsea dulu ya. Nah kan kemarin Chelsea ini berada di peringkat 2 grup D. Udah menang sekali, kalah sekali. Ya. Tapi kalau kita ngomongin performanya, gimana sih Chelsea sekarang di Piala Dunia antar klub dulu deh. Siapa dulu? Bung Ropan Waktu dulu dan deh. tempat saya persilakan. Oh, oke. Karena Chelsea kan. baru Chelsea saya dulu ya, tinggal baru nanti tambahkan analisanya Bung Iya. Ropan ya. Ini sebenarnya idola saya juga nih, dulu nonton bola. Oh iya? Si Bung Ropan tuh ya, Oh, komentator. siap. Legend ini ya? Legend. Legend. Agak starstruck saya sebenarnya. Jadi kalau ngelihat dari pertanyaan kayak gini nih ya, Chelsea itu bahkan sempat dibahas di media massa di Inggris, mengatakan bahwa sebenarnya Enzo Maresca ini melakukan beberapa hal-hal eksperimental, gitu. Contoh waktu lawan LAFC di match pertama itu, Iya. ada sebenarnya kayak mikro taktik yang ngebikin tuh sebenarnya Chelsea yang dari pola 4-2-3-1, jadi seakan-akan ketika menyerang pola ganti, switch ke 4-4-2, di mana Liam Delap atau Jackson atau line up itu nggak jadi nomor 9 murni, dia agak melebar ke kanan atau kiri. Nanti akan disokong sama Cole Palmer. Itu seperti gol kedua Chelsea dari Liam Delap yang memberikan akses ke Enzo. Nah jadi di match kedua ini di mana kita kalah lawan Flamengo, itu terlihat ada memang perubahan taktik yang cukup signifikan walaupun nggak terlalu terlihat. Ya ini adalah Chelsea itu biasanya kalau pakai 3 back itu flank kanan kirinya itu akan track back maju mundur secara agresif. Cuman kemarin itu kita melihatnya tetap 3 back, tapi yang kanan flanknya ini kayak agak lama track back gitu. Kurang agresif ya. Iya, kita bisa lihat di hampir semua gol Flamengo itu ada sangkut pautnya sama sisi kanan pertahanan Chelsea yang dieksploitasi terus-terusan sama pemain Flamengo dan boleh dibilang Malo Gusto sebenarnya memang untuk menjadi center back di pola 3 back itu agak lemah gitu. Karena kita menginginkan itu sebenarnya kalau bisa center back itu di posisi itu ya Reece James. Tapi yang anehnya Reece James malah ditaruh di defensive midfielder. Pairing dengan Moise Caicedo gitu. Padahal kita di sana ada banyak banget kita pemain opsinya. Ada Esugo yang baru, Ada Enzo. ada Enzo. Lalu ada ini juga Bung Lavia
Iya, yang Romeo Lavia. di cadangan gitu. Cadangan, ya. Ada Santos yang baru balik dari Strasbourg juga. Ini nggak dipasang gitu sama Maresca. Jadi tapi kita mungkin fans Chelsea terbagi dua ya. Ada yang ingin menjuarai kompetisi FIFA Club World Cup, tapi ada juga yang, aduh nggak usah jauh-jauh deh, ngeri cedera gitu. Karena kita emang udah ini banget, trauma gitu dengan pemain inti yang cedera waktu pramusim. Ada Loftus-Cheek cedera waktu main di klub, kita main di Amerika, dan musim lalu ada Christopher Nkunku dari Jerman juga sih guys ya. Iya. Yang dimana kita menginginkan Nkunku itu jadi salah satu andalan kita, tapi ternyata emang harus cedera di pramusim gitu. Jadi memang sebenarnya, nah saya lebih contohnya ke yang udah nggak usah jauh-jauh gitu. Ini amanin nanti aja. Amanin nanti Ini aja. aman. Ini juga bisa jadi ajang uji coba mungkin ya, taktik Bener tadi banget. yang tadi dilakukan oleh Maresca. Benar, karena kita cuma punya 2 pre-match setelah FIFA Club World Cup ini, lawan Leverkusen dan lawan AC Milan sebelum Liga Inggris mulai. Tapi hal yang paling signifikan adalah sebenarnya Chelsea membutuhkan memang pemain tambahan di area wing seperti itu. Karena kita masih membutuhkan dari pemain Dortmund, ya ini ada Gitten, ya Jamie Gitten, yang belum kita bisa dapatkan walaupun sudah ada deal dari secara verbal. Yang mengharuskan Chelsea itu sebenarnya agak sedikit memakai pakem yang lama gitu. Karena kita tahu dari bulan Maret sampai bulan Mei Chelsea itu hanya kalah 2 kali, seri 2 kali, dan selebihnya menang gitu. Artinya ketika Maresca sudah tahu nih momen seperti apa, itu anak-anak Chelsea sebenarnya bisa menerapkan itu. Nah, untuk pramusim ini kita sebenarnya melihat ya ada sedikit eksperimental gitu dari Maresca yang membuat Chelsea bermain ini agak free roll seperti itu mungkin ya. Jadi kemarin Flamengo itu eksploitasi. Nah, hebatnya Flamengo ini dia main tuh serius banget. Dia tahu bahwa karena hadiah dari juara kompetisi ini Gede, itu hampir sama iya. dengan juara Liga Champions. Iya. Gitu. Jadi yang di mana Liga Champions main 1 tahun, ini bisa kan dapatkan hanya dalam sebulan. Iya. Seperti itu. Nggak heran Jadi ya. mereka serius itu gitu ya. Ya. Bung Ropan, Bung tapi Ropan. apakah memang perbedaan tujuan ini yang kita lihat dari Piala Dunia Klub, di mana klub-klub besar seperti Chelsea ini kan tadi melakukan eksperimen, tapi klub-klub yang agak lemah ini justru Iya. nyari duit gitu Bung Ropan. Oh iya, kalau kita bisa melihat kan menarik karena Brasil itu kan menempatkan 4 klub mereka dan semua sekarang ada di pimpinan klasmen. Iya. Ya, mau Botafogo, Fluminense, Palmeiras di sana, Flamengo juga termasuk. Jadi tim Amerika Latin Jadi berjaya mereka, juga. jadi mereka akan berusaha. Kalau Chelsea kan udah pernah juara lah Liga Champions. Cuma memang kalau bicara Piala Dunia antar klub ini, saya pikir tidak sebagus kalau dengan format sebelumnya. Yang prestisenya tuh ada. Karena yang tampil sana hanya juara Liga Champions, juara di Piala Libertadores, di Oceania, di Asia, kemudian Afrika kan. Jadi memang bergengsi betul-betul kalau mau dilihat di sini Regina ya. Sehingga saya melihat juga banyak, jadi tidak boleh kita menyalahkan juga seperti Chelsea Maresca. Secara tim, secara kualitas Chelsea itu bagus menurut saya. Di semua lini bagus, tapi kenapa mereka mungkin anggap ini Maresca akan melihat ini ya uji coba untuk mereka eksperimen beberapa pemain muda yang masuk, mereka akan lihat kalau mau lihat Palmer ada di sana, Pedro Neto juga ada di sana. Ya, bagus. Kalau mau lihat di lini serang mereka tuh banyak, Kunku ada, Jackson ada, Noni Madueke ada. Itu bagus-bagus semua, apalagi Liam Delap ya yang muncul. Bagus. Enzo Caicedo mana yang terkalahkan tuh. Mereka di depan di gelandang tuh bagus-bagus sebenarnya. Cuma ini mungkin dijadikan sama Enzo Maresca bagaimana takut juga jangan sampai cedera. Bagaimana kalau Caicedo dan Enzo cedera. Bagaimana kalau memulai kompetisi sudah bulan Agustus. Itu mungkin akan diantisipasi dengan baik pemain-pemain kunci mereka kan. Betul. Tapi kalau melihat dari peluang di grup, di sini kan dia ada di grup D. Saya pikir lolos. Walaupun kalah sama Flamengo kan. Dia akan lolos akan bersama dengan Flamengo untuk bisa ini. Kalau sudah sampai di 8 besar, misalnya Chelsea sampai ke sana, melewati 16 besar, baru akan berpikir untuk bisa menjadi juara, mereka akan lebih serius untuk menatap untuk menjadi juara. Dan saya pikir mereka akan berusaha untuk sebaik mungkin. Kalau sudah tanggung 8 besar kan, mana mungkin kita akan lepas di babak gugur. Dan semua tim-tim Eropa juga termasuk begitu, termasuk Bayern Munchen.
yang Iya. sedang bagus-bagusnya. Oh. Ya kan? 10-0. Auckland 10-0 kan. Iya. River Plate 2-1. 2-1 kemarin. Ya, udah lolos, udah nggak perlu lagi. Iya. Udah lolos walaupun masih ada satu pertandingan, Iya. udah lolos. Jadi saya pikir klub-klub yang punya nama besar juga akan berpikir ketika mereka sampai di sistem gugur di babak 16 besar sampai 8 besar, Eropa tuh akan bahaya. Betul. Manchester City, ya itu bagus-bagus. Madrid, ya itu Iya. klub-klub yang oke lah. Cuma memang agak menurut saya Glenn sama Regina ya, Piala Dunia antar klub ini bagi saya kurang begitu greget. Cara juga mereka pemilihan ini terlalu tergesa-gesa menurut saya ya. Iya. Banyak klub-klub bagus juga yang tidak diundang. Kemudian dasar-dasar pemilihan ini juga Iya. Salzburg. Mana lebih hebat dengan Liverpool Iya. atau Arsenal misalnya. Atletico Madrid bisa muncul. Karena ini kan mereka punya peringkat FIFA, peringkat UEFA lebih tinggi. Ya. Saya pikir enggak ini 32 tim yang masuk sana dibagi dalam 8 grup. Ya kan, jadi susah untuk dipikirkan Porto, Benfica. Ya, dibandingkan dengan klub misalnya kalau ada AC Milan atau Napoli juara. Mestinya kan yang dipilih itu kalau memang oke. Misalnya Chelsea di Conference League, Spurs di Liga Europa Eropa, League. PSG ya di Liga Champions. Sama juara-juara di misalnya Munchen di Jerman, Napoli di Italia, ya kan? Liverpool di Inggris. Ya, Jadi Bars- juara liga juara di liga terakhir terbaik ya? ya, di 4 kompetisi terbaik atau 5 lah dipilih. Baru masuk dengan juara-juara tadi Liga Conference, Liga Eropa sama UCL baru itu lebih Menarik. oke, lebih menarik. Ya kan? Dasar pilih Brasil 4 dari mana? Mungkin karena bermain di Amerika Latin, di Amerika mungkin ya yang berdekatan dengan Amerika Latin itu jadi pertimbangan nggak? Iya, ya bisa juga itu. Cuma kan 4 Argentina misalnya 2 Boca Junior sama River Plate. Pacuca ada di atas dengan Monterrey yang diambil. Jadi saya Meksiko, pikir ya. klub-klub Auckland City nggak mau bersaing di Piala Dunia gimana kan? Cari duit. Iya. Cari Iya. duit. Jadi Tapi ya- kalau kita lihat Bung Ropan kita lihat di layar ini secara apa ya? Secara persaingannya kan lumayan menghibur nggak sih? Atau justru Dari segi Apa penonton kurang? apa menghibur segi penonton? Kan banyak juga sepi juga kan. ya. Pemilihan juga Justru Amerika. yang ramai itu klub kayak Boca Junior, River Plate itu lumayan. Iya. Oh iya, Perbandingan. kalau pemain-pemain Brasil apa klub-klub Tim Brasil sama Brazil. dari selatan dari Amerika Latin itu pasti banyak. Atau Rame mungkin ya. itu tujuannya ya menarik Meksiko menarik tuh. penonton datang ke Ya, stadion. bisa juga. Karena kalau dari Eropa mungkin jauh juga ya kalau bisa Iya. ke Iya. Amerika. Ya, tapi kalau di Eropa itu cuma orang-orang yang ada di Amerika aja yang fans mereka, fans Madridnya misalnya, ya itu mereka bisa ini PSG, ya Munchen, ya, atau Inter Milan. Jadi cuma yang ada di Amerika aja mungkin yang bisa menjadi supporter buat tim-tim itu. Tapi kalau dari Latin, dari Meksiko, dari Amerika Tengah Utara itu pasti akan penuh. Iya. Apalagi Latin akan penuh stadion. Makanya mungkin saja Brasil ini bisa lolos 4. Heeh. Kemudian Argentina mungkin siapa tahu River Plate dan Boca bisa lolos. Itu kan biar memancing penonton tuh banyak Penonton mengunjungi Iya. bisa stadion juga. bos. Untuk bisa lolos. Kalau di Amerika Tengah Utara ya udah Monterrey saya sulit ya untuk Pacuca tadi udah kalah juga jadi Iya, kalah. nggak bisa bikin apa. Tapi dari Argentina sama dari Brasil itu pasti akan dipertahankan, akan berhasil untuk naik ke atas dan pasti akan mengundang banyak penonton. Untuk mempertahankan penonton Penghasilan. juga berarti ya. Itu mungkin juga jawaban dari pertanyaan lu gini ya. Kenapa Iya, kenapa klub-klub Amerika Latin ini berjaya kan di peringkat pertama grupnya Iya, hampir masing-masing semua kan? ada di atas tuh, apalagi Brasil yang saya bilang tadi kan. Iya. Empat ada di atas semua. Empat-empatnya ada di atas. Luar biasa kita bisa melihat. Luar biasa. Botafogo makanya mereka udah pesta Botafogo. kayak juara dunia aja. Begitu Iya, kalahin iya. PSG. Mereka Iya, tahu nah ini- itu kok bisa, Bung Ropan, mereka tapi tahu ini PSG kan kalah juara Liga dari- Champions barusan. Iya, nah. Botafogo kalahin. Coba. Udah pestanya luar biasa. Tapi kalau Bung Ropan ngelihat pas PSG kalah dari Botafogo itu kok bisa tuh gimana tuh? Ya bisa dalam sepak bola kan semua kan bisa Nah terjadi. coba gimana dari hasil dari kemarin permainannya tuh gimana? Emang PSG-nya karena lagi? dari Inter Arsenal kan susah banget kayaknya ngalahin Iya. PSG yang begitu Iya susah begitu kalau kuat kalau gitu. mau lihat dia main di Liga Champions itu susah sekali mau sekali. Klub-klub Inggris tuh dihajar semua sama mulai dari City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal, Semua. habis apalagi di final kan. Kalau mau lihat kan menakutkan sekali tuh Gina. Cara mereka bermain. Tapi Iya. dengan Botafogo mungkin agak berbeda cara mereka. Agak slow apa? Iya, mereka mungkin lebih menunggu, kemudian counter attack mereka lebih kuat cara bertahan mereka untuk bisa atau memang PSG itu sudah habis gitu loh. Mereka sudah puncaknya sudah ada di final Liga Champions. Peaknya ya? bisa jadi. Peaknya sudah ada di situ. Sehingga mereka anggap ini mereka hanya liburan datang ke Amerika. Walaupun ini bertajuk Piala Dunia antar klub. Jadi mereka hanya uji coba bagi Enrique kan sudah yang tujuan utama bagi dia adalah UCL. Iya. Setelah selesai udah bagi Udah. aman. Piala Dunia oke, apalagi kalau mereka saya bilang seperti Chelsea kalau sudah 8 besar atau semifinal pasti akan ngotot dong Glenn. Bener. Akan berusaha. Tapi kalau di sini mereka anggap ya
oke lah. Tapi Mas Wanda kalau misalnya melihat pertandingan kemarin ya, 2 pertandingan kemarin, Neto kan mungkin bisa dibilang salah satu yang paling oke lah. Cuman pertanyaan sekarang semua publik adalah Cole Palmer, di mana musim kemarin atau 2 musim lalu ini sangat baik di Chelsea, tapi sekarang mengalami penurunan nih. Apa yang sebetulnya terjadi, Mas? Kalau dari kita POV fan Chelsea ya, kita sih ngelihatnya Cole Palmer itu dihantui oleh ekspektasinya orang-orang. Seperti itu. Dimana di musim pertamanya dia bisa menjadi pemain kunci kita, ya kan? Bisa menjadi pembeda sekaligus juga wonderkid, bisa dibilang seperti itu. Ditambah lagi di final Euro kemarin menjadi pencetak gol di final walaupun kalah. Itu membuat di musim ini atau musim kemarin Cole Palmer dianggap tuh sebagai wah dia akan bersinar nih. Akan menjadi peraih Golden Boot seperti itu. Tapi nyatanya dia sempat cedera kemarin. Walaupun minor, ternyata memang ada beberapa hal yang membuat penggerakannya itu ada limitasinya. Seperti itu. Ditambah lagi, di musim lalu, match waktu Chelsea lawan Everton, itu adalah pertama kalinya Maresca mengubah pola permainan. Seperti itu. Karena setelah lawan Everton itu kita dari yang tadi menang terus, bahkan sampai hanya berjarak 2 poin dari pemuncak klasemen Liverpool, itu kita kira molor lagi, turun lagi gitu. Jadi memang Palmer diplot adalah sebagai pendelay bola atau misalkan penjaga ritme agar tidak terlalu Spartan sekali menyerangnya. Ditambah lagi kemarin itu Palmer ada sempat cedera itu yang mengkhawatirkan dia akan menjadi serius kalau misalkan dia tidak mengubah pola permainannya. Di mana dia memang fighter sejati, di mana ada bola tanggung dihajar terus, di mana dia nggak sungkan buat duel, ya kan. Tapi ketika nanti hal seperti ini dilakukan terus, ngerinya akan memberikan efek yang kurang baik ke depannya, seperti itu. Dan ditambah lagi dia sempat mendapat penalti yang ditahan sama kiper Leicester waktu Chelsea lawan Leicester City. Nah itu ada media di Inggris yang bilang bahwa Cole Palmer agak terkena nih psikisnya, mentalnya seperti itu. Nah dari situ dia melihat bahwa wah kayaknya mesti ada yang harus dievaluasi dari permainannya seperti itu. Karena memang wonderkid ya menjadi tulang punggung Chelsea musim lalu, banyak popularitas segala macam, ditambah lagi penalti selalu masuk sebelum lawan Leicester itu. Nah ketika dia mengalami satu goncangan ya mungkin masih muda ya, jadi psikisnya masih belum terlalu kuat. Ditambah lagi Chelsea hampir menjadi title contender di musim lalu seperti itu. Jadi memang bisa dibilang mungkin kesimpulannya adalah Palmer ya dihantui dengan ekspektasi orang-orang seperti itu. Cuma mungkin kalau saya tambah bicara soal Palmer ini pemain yang punya talenta luar biasa sebenarnya, Glenn ya, kita tahu bersama. Jadi beruntung Chelsea itu bisa mendapatkan Palmer. Skill, teknik oke, bagaimana dribbling dia yang sangat baik, ketenangan dia, itu yang saya pikir beruntung sekali. Ketika juga City melepas, saya bilang ini bagus nih anak. Ya, kalau dia bermain soal turun ya biasalah, dia masih muda. Dia penalti misalnya gagal. Semua pemain-pemain hebat pernah gagal penalti lagi. Mau Muhammad Salah yang jago penalti itu pernah gagal. Mau Cristiano Ronaldo, Messi pun sekalipun pernah gagal. Apalagi pemain semuda Palmer. Tapi keberadaan dia itu menjadi pembeda di Chelsea yang saya lihat. Pemain-pemain Chelsea itu bagus, berkelas semua. Tapi dengan keberadaan Palmer, jika dia dalam peak performance yang bagus, itu sulit menghentikan anak ini. Baik sekali. Tapi kalau dia dalam satu momen dia menurun, ya kita harus bisa terima lah. Tidak ada semua pemain yang bisa bagus. Salah pun akan demikian. Erling Haaland begitu hebat di musim pertama. Tapi setelah itu kan di musim kedua dia drop juga. Kurang begitu oke. Apalagi sekarang menjadi tanda tanya juga. Apalagi Palmer yang masih muda. Tapi saya pikir dia akan selalu mendapat tempat di hati Enzo Maresca. Tapi penasaran deh, Chelsea sendiri pemainnya siapa sih yang paling konsisten di musim lalu? Menurut kami yang paling konsisten itu ada di Moise Caicedo dan Enzo Fernandez. Artinya kan dua pemain itu di tengah Bung Ropan dan juga Mas Wanda. Dan yang akhirnya didatangkan ada striker, di mana Jackson juga kemarin kita tahu kartu merah. Dan Jackson sendiri juga tampak kan kayaknya angin-anginan nih mainannya. Itu kenapa Liam Delap yang bagus ya. Betul. Itu kenapa Delap yang akhirnya diambil. Iya. Saya pikir ya itu. Dia bagaimana perburuan Delap kan hampir Manchester United ambil kan. Ambil dapat, tapi mereka dapat di tikungan. Dan keberadaan Delap juga oke. Kemarin bikin gol kalau nggak salah ya.
Bikin Sempat asis. gol. Bikin asis, ya, Asis. dia Bikin bikinnya asis. asis. Jadi oke lah pemain ini. Jadi kalau dia dipasangkan dengan Palmer, ini satu kombinasi yang bagus dengan Neto juga yang ada di sana. Tinggal tergantung Enzo Maresca untuk bermain dengan pola apa yang dia inginkan. Karena itu saya bilang tadi. Pola apa sih yang paling kuat dari Maresca? Kalau dengan Maresca sebenarnya 4-2-3-1 oke sebenarnya. Atau ya bermain dengan 2 striker, dia coba 2 striker kemarin kan. Iya. Masih oke tergantung dia. Kalau gelandang dengan 2 yang bertahan yang saya oke adalah Enzo dan juga dengan Caicedo. Kalau bermain dengan 4-2-3-1. Betul. Nah, Palmer itu bermain di sana. Ada 1 striker di depan. Entah siapapun mau dimainkan. Kunku kalau lagi fit, ya, kemudian Noni Madueke yang bisa fit. Tapi 3 sebagai gelandang menyerang itu bagus-bagus. Pedro bisa dimainkan. Iya. Mungkin bisa dengan Palmer di sana. Lian Delap juga bisa bermain. Tapi ada 1 di depan yang lebih dorong. Tinggal dipilih. Makanya saya bilang, untuk komposisi pemain, Chelsea ini tidak berkekurangan sebenarnya. 3 kekurangan ya. Iya, tinggal mereka butuh konsistensi. Mental mereka untuk mengarungi musim kompetisi di Liga Inggris. Saya kaget ketika mereka tuh turun jauh sebelum mereka bisa menempatkan posisi keempat ya. Terakhir kemarin. Itu mungkin banyak penggemar Chelsea udah harapan mereka untuk masuk keempat sulit ini. Karena persaingan itu kan ketat. Iya. Ada Aston 1 Villa, sampai 7 1 sampai kemarin. 7 Iya. itu Aston Villa, Spurs. Kan itu larinya kencang semua kan. Bahkan untuk bisa, Nottingham juga kemarin Iya, nyaris di awal-awal kan. Nyaris. Iya, itu Eropa juga. rame itu kalau bisa melihat kan. Brighton juga suka membuat kejutan kan, kita bisa lihat. Tapi akhirnya Chelsea tiba-tiba Chelsea. ada Iya. di 7 pertandingan terakhir bagaimana mereka gas itu kan. Iya. Wah, itu saya lihat luar biasa. Mereka bisa ada di posisi keempat. Sayang memang kalau Chelsea tidak masuk di UCL untuk berikut. Dan saya ingin melihat dengan komposisi pemain seperti ini, itu mereka layak untuk berada di sana dan akhirnya mereka bisa masuk. Iya. Inggris mungkin 5 sampai 6 tim ya untuk UCL berikut ya. Iya. Iya. Ya karena Spurs juga bisa ikut kan. Iya. Iya, karena dia Juara menang kan? Juara Eropa Juara League. di Juara. Iya. Liga Eropa kan. Jadi itu jatah untuk bisa masuk di sana. Iya. Tapi saya penasaran sama Mas Wanda ini, untuk tadi kan kita lihat ada pemain-pemain baru Chelsea ini sendiri. Kalau sebagai fans sendiri ngeliatnya gimana sih performa pemain-pemain baru ini? Mungkin yang baru main di World Cup ini kemarin 2 ya. Liam Delap sama Esugo. ada Esugo. Nah, Esugo. itu gimana? Esugo juga bentar ya tapi main. Ya, Esugo mungkin untuk pelapis di tengah kali, Enzo Benar. dan juga Iya. Cancelo. Karena kan Chelsea musim depan bermain di banyak kompetisi ya. Kita main di Champions League, di mana mungkin sekarang tuh jeda main tuh udah bukan seminggu lagi, tapi per 3 hari, ya gitu ya. Dan memang menguras tenaga banget gitu kan, bagaimana fatigue, gimana psikis, dan mungkin kita pun yang nonton juga kadang kayak burn out gitu. Udah ada lagi nih, tapi nggak apa-apa. Dan itu mengharuskan Chelsea mempunyai pemain yang pelapis atau pemain yang gemuk gitu skuadnya, seperti itu. Nah, sebenarnya ini agak lucu, di mana menurut saya ini baru pertama kali ya, Bung, ada jendela transfer summer 2 kali. dua kali. Ya, ya. Ya kan? Ya. Kayaknya belum pernah sebelumnya. Jadi dibuka seminggu, beberapa hari, ditutup sebentar, dibuka lagi. Buka lagi. Sampai September. Jadi mungkin juga kayak mungkin dari tim Bung Nopan, Florian Wirtz datang bisa diburu-buru, bisa dibilang gitu ya. Nah, kalau Chelsea, Takut Chelsea ambil tuh cepat-cepat. oh iya itu iya. makanya ini kayak agak lucu. Jadi Chelsea baru beli Delap. Delap. Padahal menurut saya kita masih banyak mau beli pemain lain dan masih banyak mau menjual pemain juga gitu. Karena kalau tentang transfer mungkin saya izin mengutip sedikit. Sekarang itu mungkin sudah jarang atau mungkin sudah tidak ada lagi. Mega transfer tuh mungkin sudah jarang banget. Kenapa? Karena untuk Liga Inggris itu kan sudah ada yang namanya PSR. Mungkin sudah banyak yang ngebahas tentang transfer ini ke sini. Cuman masih sedikit platform yang bahas tentang rules ini. PSR ini, profitability, sustainability rules, seperti itu. Di mana ambang batas kerugian yang disepakati atau ambang batas kerugian yang diharuskan tim itu tidak melewati angka tersebut. Jadi 105 juta pounds untuk 3 musim, seperti itu. Jadi banyak tim yang berhitung. Kalau misalkan di musim ini dia mempunyai revenue sebesar katakanlah 300 juta seperti Chelsea yang di musim kemarin itu termasuk kan paling sehat untuk keuangannya. Itu berarti mempunyai range untuk belanja itu sekitar 400 juta. Seperti itu. 300 plus 100 batasannya. Benar, iya gitu. Jadi pemain-pemain seperti mungkin Neymar yang waktu dari Barca ke PSG itu 222 juta itu mungkin akan mulai jarang terjadi gitu. Nah, maksudnya PSR ini adalah
Yang pertama sudah pasti untuk membuat kompetisi biar lebih kompetitif seperti itu ya, menjaga tim dari kebangkrutan dan ditambah lagi ini adalah sebenarnya untuk menjaga kesenjangan agar tidak terlalu jauh antara tim yang kaya dengan yang tim yang belum kaya seperti itu. Nah, jadi kita harus pastiin juga nih, belanja boleh saja asal PSR-nya aman. Bung Ropan, tapi apakah aturan ini membuat transfer menjadi lesu dan juga tidak seru? Dan yang kedua mungkin apakah PSR ini juga membatasi klub-klub ini untuk bergerak gitu, untuk mencari pemain-pemain di saat pemain-pemain ini harganya juga kan banyak yang mahal, tapi kualitasnya ini tidak sebagus itu gitu, Bung Ropan. Iya, seperti terakhir Wirtz ya. Betul. Pemain Wirtz, yang Mahal nggak Wirtz? saya pikir itu mahal. Menurut Mahal. saya. Itu sangat mahal. Tapi kan ini suatu pertaruhan bagi Slot dan juga bagi Liverpool untuk bisa membuktikan bahaya kalau sampai dia flop nantinya. Ini akan sulit. Dan juga memang tadi itu klub-klub dengan aturan tadi ini akan membatasi klub-klub kalau mereka nggak. Ini kan jadi sulit buat mereka. Iya, benar. Pembatasan ini. Tapi saya pikir ya Glenn, kalau bicara saya kembali dengan Chelsea ini Rina, mereka harus kalau untuk bersaing nantinya, mereka perlu untuk kedalaman squad yang oke. Karena Liverpool, City, Arsenal pasti akan berjuang habis untuk bisa menambah kedalaman squad mereka yang lebih mumpuni. Kalau Chelsea tidak siap untuk hal itu, sulit untuk bersaing. Karena sudah bilang tadi, pertandingan demi pertandingan bukan cuma di IPL, iya kan? Itu Piala FA harus dilihat itu, Carabao Cup, Piala Liga. harus ada rotasi UCL. Itu kan banyak itu harus dilihat. Kalau pemain-pemain top cedera akan sangat sulit untuk bisa bersaing. Makanya Liverpool sekarang jor-joran membeli pemain dengan mahal. Itu mereka untuk bisa kedalaman squad mereka jaga dengan baik ya. Itu yang kita akan tunggu nantinya. Siapa punya kedalaman. Tapi saya harap Chelsea bisa bersaing lah untuk musim ini lah. Amin. Tapi saya penasaran Bung Ropan seberapa cocok sih Wirtz ini dalam skemanya Slot sendiri kalau Bung Ropan ngelihatnya? Iya, tentunya Slot sudah bisa melihat kan video-video dia, cara bermain dia yang baik dan dapat masukan-masukan juga dari berbagai termasuk mungkin dengan Jurgen Klopp juga yang memberikan arahan untuk bisa membeli pemain. Tapi kalau mereka butuh gelandang serang yang bagus, ya mungkin Wirtz menjadi salah satu pemain yang bagus lah untuk di Leverkusen karena kalau di musim sebelumnya ketika mereka tidak terkalahkan juara sebelum Bayern Munchen juara musim ini dia tampil luar biasa pemain timnas Jerman juga dan dibutuhkan memang pemain seperti dia ketika Nunes akan keluar mungkin ke Napoli butuh pemain seperti dia walaupun saya pikir mereka masih punya Dominik Szoboszlai yang bagus tetapi tetap Wirtz itu dibutuhkan makanya dia dianggap jadi mahal ini karena Liverpool mau beli sama seperti Chelsea juga kalau mau beli pemain pasti yang harga murah mungkin dia cuma 30 atau 40 naik jadi 70 sampai 100 karena yang beli klub seperti Liverpool atau Chelsea di Inggris begitu. Wirtz mungkin harganya paling cocok 75-80 tapi sekarang naik dengan 116 juta pound kan agak sulit kok bisa melihat di sini. Mirip ini Peringkat 4 ya. Ya di 4 kan 116. Enzo di 121. Enzo juga kita bisa melihat ya memang oke sih dia bermain stabil. Tapi nggak ada yang wah gitu, nggak ada tidak yang wah sekali. Caicedo juga kan dianggap mahal sampai tolak Liverpool. Tapi Caicedo kurang begitu oke kalau bisa dilihat di sini. Dia tidak seperti yang diinginkan oleh orang-orang. Wirtz ini yang menjadi tantangan juga bagi Liverpool. Dia pasti akan dihujat habis kalau dia tidak mampu memperlihatkan sesuai dengan harga dia. Tapi mungkin karena kan Arne Slot sendiri kan musim lalu tidak membeli pemain banyak ya, hanya melanjutkan apa yang dilakukan oleh Klopp. Mungkin musim ini yang baru itu resepi dia itu dibuat gitu. Kenapa dilakukan demikian? Karena dia tidak boleh merubah pakem yang sudah ada. Kalau dia rubah nggak juara. Ini aja lepas cuma satu yang dapat kan? Selebihnya kan lepas semua yang tadinya dia bisa ambil untuk bisa menjadi juara treble habis. Makanya dia pegang ini mungkin sudah dulu jangan utak-atik pemainnya sudah bagus. Di saat yang lain tuh merubah pemain-pemain itu, dia tetap bertahan dengan apa yang ada. Nah, itu yang membuat mereka stabil konsisten untuk bisa menjadi juara. Sekarang mereka beli pemain-pemain itu wajib untuk bisa menambah kekuatan mereka perlu. Dan yang paling aktif kan sekarang Liverpool dan juga City. Iya. Kalau Chelsea sini melihat keaktifan dua pemain ini, apalagi pemain-pemain dibelinya ini, wah kalau City lumayan oke juga nih dari yang dibeli. Ada Tijani Reinders ya. Tijani Reinders. Sherky. Gol ya. Nori juga. Nori juga. Gimana nih ngelihat Chelsea persaingannya dengan tim-tim ini? Apakah semakin akan sulit? Karena musim lalu kita lihat juga kan Nottingham Forest juga mengancam, Arsenal juga masih di situ. Iya. Ya seperti yang tadi kita udah bilang ya, ini musim transfer window yang agak unik
di mana ada 2 sesi. Kalau dari kami sendiri sih yakinnya Chelsea pasti akan mendatangkan 1 pemain lagi, di mana Enzo Maresca di post matchnya itu sempat bilang kita akan mencari 1 pemain lagi untuk posisi wing seperti itu. Karena memang bisa dibilang itu merupakan salah satu blind spot kita di musim lalu, ditambah dengan center back gitu. Kita punya Wesley Fofana. Ada Colwill ya belakangnya? Ada Colwill. Belakang ya? Betul. Iya. Cuman ya masih butuh yang ini Bung berpengalaman. Baik dari segi leadership ataupun dari pengalaman bermainnya seperti itu. Mungkin ada satu, saya potong sebentar, mungkin ada satu. Namanya itu kalau nggak salah Malik Fofana. Benar? Yang lagi diincar. Fofana tuh ada 2 kan ya? Iya. Ada 2, iya. Malik itu di Lyon, di Liga Lyon. Prancis. Mungkin masih diincar, siapa tahu dia bisa ada. Anak muda, bagus. Banyak diincar klub-klub, termasuk Chelsea yang saya dengar, termasuk Chelsea yang ingin. Tapi semua kan tergantung dari Enzo Maresca dan pihak manajemen. Iya. Apakah pemain ini akan masih muda bagus untuk diambil sebenarnya. Bung Roman, karena City juga melihat transfer City ya, kalau kita mengaitkan ini juga kan persaingannya di Piala Dunia antar klub juga cukup sengit lah ya. Iya. Apalagi lawan siapa Gin di pekan ini? Lawan Juve ya? Juventus. Juve, tapi kan sudah nggak ada pengaruh. Dua-dua udah lolos. Tapi kan Iya. itu akan mempengaruhi Akan seeding seru Iya, juga. juga. ya, saya Iya, juara iya, grup iya. memang Betul. sama Iya. Juve. Kalau melihat dari mereka bermain, tadi menang dengan 6-0. Tapi yang harus diingat, mereka punya anak muda bagus, Echeverri. Ya. Iya. Yang bisa bikin gol ya, gol pertama. Saya pikir mereka bisa menang melawan Juve. Oh bisa Mereka menang ya? bisa menang. Kalau melihat mereka bermain ya, tadi kelihatan mereka sudah dapat. Kan di awal-awal Pep itu coba untuk masih melihat-lihat cara mereka. Tapi sekarang tadi saya lihat sudah dapat benar. Gundogan golnya bagus sekali, bisa dilihat dengan cara mereka bermain. Kalau lihat dari kedalaman skuad, kualitas mereka, saya menjagokan untuk bisa menang minggu ini. Dalam pertandingan big match untuk cari juara grup aja sebenarnya ini, Glenn. Iya benar. Itu City sih. City ya? City. Kedalaman skuad dia bagus. Bernardo Silva di sana, pemain-pemain baru dia juga menunjukkan grafik Kualitasnya, iya. yang oke. Bukan meremehkan Juventus, bukan. Iya. Iya kan? Juventus juga tim yang oke. Tetapi tetap harus berhati-hati City untuk menghadapi Juventus untuk big match. Ini pertandingan yang membuat keduanya ini tidak terbeban sebenarnya. Iya, Untuk bermain di sini. Kan sudah kayak final di grup, fase grup untuk cari juara grup. Jadi konsentrasi mereka berdua untuk bisa menjadi juara grup, itu yang menarik. Tapi Juve kalau kita lihat pelatihnya juga kan ini bukan pelatih yang Igor Tudor. Igor Tudor ini kan Iya. bukan pelatih top kelas 1 Eropa lah mungkin ya kalau Iya. kalau bisa dibilang, dan juga Iya. cara kualitas pemain juga kan tidak sebaik sebelumnya. Apakah ini sedang regenerasi tim dari Bisa Juve? aja demikian. Kalau melihat dari, makanya saya bilang dari kualitas pemain tidak sebagus City kalau kita compare ya. Iya. Jauh lah dengan City. Tapi ini mungkin dia akan melihat di mana kekurangan dia untuk menghadapi musim kompetisi di Serie A. Karena mereka itu kemarin terpuruk. Untuk dalam bersaing susah. Bersaing dengan Napoli, bermain dengan Inter. Itu bahkan agak berat buat mereka. Sekarang bagi Igor Tudor tantangan. Kemarin dengan Mota menjadi pelatih, bagus sebenarnya materi mereka pemain. Tapi sekarang melihat kedalaman skuad mereka agak kurang memang. Terutama di jantung pertahanan. Tudor ini pemain bertahan yang kuat. Ya, mestinya kan dia bisa melihat pemain-pemain bertahan juga yang bagus untuk ditampilkan untuk mengarungi musim depan. Karena kalau enggak sulit untuk bersaing di Serie A. Apalagi kalau bicara di UCL, berat untuk menghadapi tim-tim yang punya Barcelona, Madrid, City, Liverpool, Chelsea, semua pembelian. Jadi saya pikir ini tantangan buat Igor Tudor. Jangan sampai dia dipecat di tengah jalan. Benar, saya bilang itu. Mota aja dianggap kan bagus nih di awal-awal kan. Habis. Jadi itu yang membuat Igor Tudor kan harus berpikir, harus punya pemain-pemain yang di tengah harus bagus. Mereka hanya mengandalkan pemain yang lama. Apa, Mikeni ya? Winston Mikeni yang ada. Mikeni. Locatelli yang sudah Kolomoni. Iya, di depan Randall, Kolomoni yang ada di depan. Tapi mereka punya pemain bagus satu saya pikir dari Portugal. Conceição ya. Francesco Conceição. Ini pemain yang oke sebenarnya. Pemain yang oke yang kemarin bikin gol ke Jerman, saya sakit hati juga. Tetap ada Jerman ya. gitu ya. Kalah di semifinal kan? Kalah semifinal. Itu dia Mainnya di gara-gara dia Allianz, itu. main di Glenn, Allianz lagi. aduh, saya nggak bisa tidur tuh Glenn. Nggak bisa tidur dia. Bung Roman, tapi kalau selain Igor Tudor sendiri kan kalau kita melihat Inter ya, Christian Chivu sendiri ini kemarin lawan Urawa Reds tampaknya agak sedikit kesulitan. Ketinggalan dulu kalau nggak salah ya. Ketinggalan dulu. Di ketinggalan menit 80 malah baru bisa. Mereka bisa bikin gol di 80 ke atas kan? Iya, Dan 80 shoot ke on atas. targetnya baru menit 70, baru on target tuh. Iya. Ini Jadi, juga Inter akan sedikit menurun musim depan. saya memang berpikir seorang Simone Inzaghi aja bagus yang bisa membawa ke final di UCL sampai 2 kali bahkan, kemudian diganti dengan Sifu ini. Saya masih mempertanyakan kualitas Sifu apakah dia bisa ya untuk bisa menaikkan lagi performa. Dan saya apakah mereka juga bisa melaju sampai sejauh seperti yang dilakukan oleh Simone. Saya nggak yakin juga, apalagi kalau melihat dengan penampilan mereka dengan Reds kan kemarin kan. Wah, ini
tantangan juga bagi dia, bagi Sifu untuk bisa lihat. Kita lihat aja nanti di 5 pertandingan pertama untuk di Serie A. Kalau mereka tersiok-siok bahaya. Bisa aja dia dipecat. Saya pikir di tengah jalan. Karena kan bagi Inter itu kalau mereka sudah ada di luar dalam 5-6 pertandingan, udah 3-4 kali kalah kan bahaya seorang pelatih. Tapi sebetulnya ini kan ajang seperti ini sangat baik Bung untuk pelatih-pelatih baru seperti Xabi Alonso, Cifu yang belum masuk di liga tapi seenggaknya mereka udah dapat jam terbang untuk eksperimen tadi. Bener. Kalau ngelihat dari CV-nya sendiri ya, CV Sifu, wah, Cifu. dia ternyata memang banyak pengalaman di tim mudanya Inter. Ya, di Primavera Inter dia terakhir melatih di situ dan sempat juara juga di U18-nya. Nah, tapi menjadi PR-nya adalah bagaimana sistem yang sudah baik dari Simone Inzaghi itu ternyata harus diganti dengan sistem Sifu. Jadi kemarin teman-teman dari Inter bilang bahwa wah kita ganti lagi nih polanya seperti itu. Banyak mungkin tim yang main di FIFA Club World Cup ini dibilang bermain dengan gigi satu yang di Eropa ya. Kayak kemarin waktu PSG Atletico juga mainnya sangat slow sekali gitu kan karena yang panas, ditambah lagi lapangannya kurang baik gitu. Nah, ditambah dengan Inter, mungkin hal ini menjadi salah satu indikator. Kenapa melawan Monterrey bisa seri, lawan Urawa Red juga menangnya. Terseok-seok juga. Iya gitu. Jadi ada faktor teknisnya, ya ini adalah adaptasi dari para pemain dengan sistem Sifu, seperti itu, tambah lagi dengan faktor eksternalnya. Karena memang bermain di Amerika, kata 30-40 derajat ya Bung. Iya. Itu pengaruh apa ya? Ya pengaruh juga. Jadi juga tim-tim Amerika Latin kan udah biasa. Oh mungkin biasa mereka bermain panas dan datang lain. lebih Jadi bagus mereka klub-klub di lapas yang- gitu Di ya. lapas lebih tinggi kan. Nah, itu mempengaruhi performa jadi tim-tim Amerika Latin bisa di juara grupnya masing-masing. Nah gitu. itu sebenarnya ngejawab. Bahkan kemarin yang Dortmund itu pemain penggantinya itu nonton pertandingannya di Locker room. ruang ganti. Saking kepanasan. Saking kepanasan. Iya. Awalnya mereka pakai payung dulu, Pengaruh pakai payung sekali. awalnya. Tapi bagi pemain Latin, pemain yang lain yang di Amerika itu mereka luar biasa. Karena setiap tahun tuh mereka berkompetisi kan di Iya. Copa Amerika kan. Betul. Apalagi kalau bermain di lapas, wah itu ngos-ngosan. Bolivia. Sulit sekali. Dan ini akan menjadi gambaran Piala Dunia tahun depan. Nah, Iya. Itu dia. Iya, Piala Dunia di Amerika juga kan. Itu dia. Iya. Itu bisa menjadi tim-tim Amerika Latin mungkin bisa menjadi keuntungan juga ya. Keuntungan Benar. buat mereka juga. Keuntungan. Tapi kan tantangan juga buat mereka. Iya. Tantangan juga apakah mereka bisa mendobrak dominasi Eropa juga itu kan Betul. jadi bisa melihat. Tapi Glenn saya tertarik untuk menambahkan aja soal Cifu. Cifu harus ada perombakan pemain besar-besaran bersama dengan Inter kalau ingin bersaing. Karena udah banyak ketua juga ya. Udah banyak, terutama di pertahanan. Dia pemain belakang kan, Cifu ini. iya. Nah Inter itu belakangnya tuh Acerbi udah tua, Berarti Acerbi De Vrij keluar. udah tua. Mungkin hanya Bastoni yang oke. Makanya perlu untuk pemain-pemain yang bagus. Kalau enggak sulit untuk bisa Sulit ya. bersaing. Ya dengan pemain-pemain belakang yang kurang begitu bagus ke saat ini kalau saya lihat. Jadi harus ada pemain belakang yang bagus. Siapa tahu Bang Jai bisa masuk di situ. Kalau Bang Jai ada kan lebih oke. Lebih seger ini Iya. kita nonton ya. Padahal kalau di depan kan nggak ada kekurangan. Lautaro Martinez di depan kan, ya Thuram, Thuram. iya, udah oke. Tapi mereka perlu di tengah juga jangan hanya mengandalkan Barella. Iya. Iya benar. Karena motornya di Barella. Kalau saya lihat kemarin main bersama dengan Urawa, Barella yang banyak bergerak. Iya dari dia bola-bola bagus. Ya, jadi memang sudah Mkhitaryan perlu dipinggirkan, Calhanoglu sudah agak menurun ya. Jadi mungkin Di Marco yang ada di kiri, Dumfries di kanan masih bagus. Jadi mereka mesti tambah 7-8 pemain baru yang punya 7-8 kualitas. ya. Iya. Kalau mau bersaing, Masalahnya uangnya ada apa enggak kalau itu Inter? dia. Itu Makanya dia. ikut FIFA Club World Cup. Betul. Oh iya. Kalau mereka juara boleh beli lah. Iya, Ya kan iya, cari pemain Gede itu ya. yang beli kan. Melihat Xabi Alonso di Real Madrid debutnya kemarin seri dan juga kemarin akhirnya menang dengan 10 pemain kemarin. Ya dia butuh adaptasi ya dari Ancelotti ke dia kan. Akan berubah jauh nggak secara permainan Bung Ropan? Saya pikir enggak akan berubah jauh. Dan pemain-pemain ini harus cepat move on karena terlalu lama dengan Ancelotti gaya Ancelotti kan. Nah, itu kan. Jadi Xabi harus bisa menunjukkan ya kualitasnya sebagai pelatih mana dia bisa nggak terkalahkan di Bayer Leverkusen itu ya dia harus bawa dengan baik Tunjukkan, iya. sebagai pelatih muda. Tapi kalau lihat dari kualitas ini oke sih tim ini. Paling-paling persaingan itu tetap akan itu aja kan. El Iya. Clasico itu dengan Barcelona. Kalau ada pun ancaman Atletico. Jadi sekarang kalau mau lihat Vini Junior, Jude Bellingham kurang. Mbappe di sana, Rodrigo. Iya. Itu sudah tim yang oke, Tchouaméni di sana. Itu udah pengganti bagus. Kroos gimana nih, Bung? Ya Pengganti kan Kroos. Kroos nggak ada sama Luka Modric kan. Iya, nah yang ini udah keluar gimana di nih? sana. Jadi memang ya ada Valverde tapi ya kita belum tahu karena dia menjadi kapten bahkan kan. Yang paling seniornya Valverde sekarang. Valverde Valverde. yang lebih ada di sana kan. Jadi perlu lagi mungkin untuk bisa melihat. Tapi Tchouaméni kan di tengah Kamavinga.
Ya masih ada lah di sana bisa dilihat. Kalau mereka perlu tambah pemainnya mungkin di tengah. Tapi back juga akan jadi masalah kan. Back mereka tuh kemarin kan cedera semua, Militao cedera, Rudiger cedera. Mereka bekas-bekas Chelsea kan. Iya. Banyak yang cedera lah dan tidak konsisten. Bahkan kemarin Asensio aja kartu merah ya di pertandingan terakhir ini kemarin. Iya. Asensio ya. Kartu merah. Makanya mereka datangkan tren kan. Ketika Carvajal sudah dianggap ini, jadi mereka tren ada di sana. Jadi butuh adaptasi juga bagi tren sih untuk bisa bermain dengan tim sebesar Real Madrid. Di belakang juga memang konsentrasi mereka harus lihat kan. Harus ada penambahan juga pemain yang bisa ya untuk mengantisipasi kalau pemain-pemain top seperti Rudiger cedera. Siapapun cedera untuk bisa mereka masukin di situ. Dan ini pertaruhan bagi seorang Xabi Alonso untuk membuktikan karena mereka kalah terus sama Barcelona sih dalam pertarungan kan. Iya, kalah semua. Sedangkan kalau kita lihat di transfer Barcelona sendiri baru ngedatengin kiper ya dari kiper. mana Gin? Bisa dikasih lihat mungkin teman-teman Menggantikan Ter Stegen Oh, ya. Joan Garcia Betul. ya. Joan Garcia. Dari Espanyol ya, dari Espanyol dia ke Barcelona. Tapi ini serunya sempat dianggap pengkhianat juga ini, Bung Ropan, gitu? si Joan Garcia. Karena kan Espanyol sama Barcelona ini kan bersaing lah ya kalau di sama-sama dia. daerah. Iya, Satu kota. satu Iya, kota. satu kota. Katalunya. Katalunya. Nah, dan Chesney juga katanya perpanjang kontrak nih. Artinya Ter Stegen udah pasti akan out. out. Ya. Chelsea juga oke sih. Barcelona itu nggak perlu tambah banyak-banyak kalau melihat dari komposisi mereka bagus. Anak-anak muda yang sudah oke. Ya, kalau melihat sebenarnya kalau Inter seperti bermain kemarin dan kalah 5-0 lawan PSG mendingan Barcelona yang ke final kemarin. Iya kan? Iya. Mereka bagus main lawan Barcelona, Inter kan. Iya. Tapi kemudian jadi bapuk begitu kan agak sulit bisa dikatakan. Nah, kalau Mungkin kita contohnya picknya kalau PSG ketemunya di final, kalau kalau Inter semifinal. Semifinal picknya. Inter semifinal. Inter Bagus kan kalau bisa betul. melihat mereka bisa comeback, bisa balik. Tapi kalau ditukar misalnya Barcelona bisa aja Barcelona juara. Iya. Bagus Barcelona kan. Arsenal juga bisa kok. Ya. Tapi lihat Barcelona punya kedalaman. Oke semua kan? iya. Oke semua kalau bisa melihat mereka punya pemain-pemain Yamin Yamal anak muda lah, Pedri ya, bagus-bagus semua. Hanya pemain senior ya mungkin Frankie De Jong yang bisa mengatur di tengah. Tapi di belakang Araujo pemain-pemain muda-muda semua juga yang ada di belakang. Jadi kalaupun penambahan pemain ya 1-2 lah bagi seorang Hansi Flick. Ya pelatih Jerman juga bos. Iya. Jadi iya dong. Jadi dia oke lah. Flick bilang dia kalah kemarin itu nggak terlalu menyesal. Ya karena mereka juara di La Liga dan mereka akan kembali ke UCL untuk membuat perhitungan. Gitu kan. Itu bisa menjadi juara. Dan saya yakin kalau melihat cara mereka bermain kemarin, Madrid itu nggak ada apa-apanya setiap ketemu mereka. Coba lihat dalam beberapa pertandingan terakhir kan. Mau main di Madrid pun main di mereka tetap mereka bisa ambil dalam El Clasico. Coba dong Mas Wanda komentarin soal Bayern Munchen di musim lalu dengan Silakan. Saya nggak bisa ngomong ke Bayern Munchen. ini. Ya. Yang menariknya adalah walaupun kita bukan fans Tottenham ya, tapi kita ikut seneng. Akhirnya Harry Kane angkat piala. Iya dong, karena dia ke Munchen. Iya, Ini dia ke musim pertamanya Munchen. nggak dapet piala. Nggak dapet piala. Musim pertamanya. Tapi kalau dia masih bertahan, dia angkat piala Liga Eropa. Oh iya. Iya, benar. Iya. Dan Spurs itu bersyukur ketika Kane pergi baru mereka angkat piala. Kalau Kane ada mungkin MU yang ambil kemarin. Iya. tapi kompani di musim keduanya mungkin sudah mulai ini ya. relatif stabil ya. Iya. Mulai stabil. Kemarin tuh saya takut juga tuh. Regina Glenn. Bisa juara nggak ini? Bisa juara. Akhirnya Bundesliga dapat juga tuh. Iya kan kompani. Saya bilang pelatihnya mesti ganti nih pelatih ini. Tapi lucu gak sih Bung, maksudnya pelatih dari tim yang degradasi dari Premier League mimpin Itu dia. Bayern Munich. Itu dia. Gitu. Saya juga kaget kok memang nggak ada pelatih lain di Jerman. Nah, itu dia. Ya kok Vincent Kompany yang ada itu. Kan Sebelumnya mata-mata- tuh di Burnley ya, Bang. Burnley. Burnley kan Iya, degradasi kan. Degradasi. Memang nggak, coba cari yang lain. Banyak pelatih-pelatih lain yang bisa diambil tuh Regina. Tapi mungkin tantangan bagi dia ya. Iya. Dan dia juga bersyukur dia datang di tim yang memang siapapun bisa tangan. Indra Safri juga kalau tangan di situ bisa juara. Iya kan? Iya kan. Dia juara Munchen loh. Iya kan? Iya. Saingannya kan bisa lihat kan 1-2 aja Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, ya kan? Paling kejutan-kejutan RB Leipzig. Udah. Dia bisa ambil. Jadi pelatih karena kedalaman skuad sudah bagus. Semua pemain-pemain hebat, untung mereka nggak dapat Florian Wirtz yang akhirnya gagal kan? Iya. Ambil. Tapi Jonathan Tah datang kan? Dari Bayer Leverkusen. Tapi lambat kemarin kan kebobolannya Ketinggalan dari Jonathan Tah kemarin kan? ketinggalan kemarin. Iya. Tapi dia bermain dengan Leverkusen kan oke gitu loh. Betul. Bagus. Iya. Ya semoga dia bisa
bisa menjadi tandem yang oke lah di belakang, ada Upamecano di belakang ya. Kita akan lihat lah bagaimana seorang Vincent Kompany memendahi klub ini. Karena udah ngomongin Indra Syafri dan juga transfer, ini menarik banget nih, Gin, Liga 1. Tadi juga bahas kan pelatih Jerman bos. Nah, yang pengen saya nanya kalau pelatih Belanda gimana bos? Karena menarik nih ngomongin Liga 1, ini kan didominasi pelatih asing. Tapi ada 3 klub kita yang pelatihnya pelatih Belanda. Kalau bicara Belanda, susah menang lawan Jerman. Oh gitu. Susah menang lawan Jerman. Di Liga 1 Iya kan? ada nggak ada Jerman? Kalau tim nasional ya, Nggak tim ada. nasional di Dulu, atas. dulu tuh ada ya, Schoenemann ya? Schoenemann tuh Jerman ya? Iya, Timo ya, Bernhard Schum juga kan? Iya, Bernhard Bernhard Schum Schum juga kan, kan? Jerman. Iya, Jerman. Iya. Kalau Timo ya dari Jerman tapi tangan di Arema kok nggak salah. Persema. Iya, Persema. Iya. Persema Malang, iya kan. Tapi melihat banyak pelatih Belanda yang akhirnya masuk ke Indonesia, Yes. Bung Nopan, Iya. nanti Mas Wanda boleh komentar juga bagaimana. Kemarin Jan Pau sudah masuk PSIM, lalu ada juga pelatih Bali United, Bailey sama Dewa Johnny ya. dan juga Dewa juga, Sama Dewa 3. Jan Olde Ya Rickering. mungkin waktunya ya kalau yang oleh Kering kan sudah dari musim kemarin kan bersama dengan Dewa dan bagus loh. Betul. Dewa peringkat kedua kan. Iya. Jadi ada dan pemain-pemain dia dipanggil di tim nasional juga. Ya kan? Egy jadi bagus, Ricky Kambuaya, Septian Bagaskara itu kan dipanggil. Semoga dengan pelatih-pelatih baru yang datang ya mungkin ya itu akan termotivasi juga. Karena ini pun kan dilihat dengan pelatih tim nasional kita kan dari Belanda dan bahkan semua rata-rata Belanda semua. Itu ada korelasinya ya? Saya pikir ada. Jadi magnetnya tuh ada di situ. Sehingga mereka bisa berlomba-lomba untuk bisa datang, untuk bisa menunjukkan. Saya pikir tantangan buat mereka lah ikuti apa yang dilakukan oleh pelatih Dewa. Tapi apa yang menjadi keuntungan ketika klub-klub kita banyak pelatih Belanda ini dengan dampaknya ke tim nasional? Apakah ada dampak yang signifikan, Bung Ya, Robert? saya pikir kalau lihat aja Dewa kan, contoh lah. Dampaknya kan bagus. Mereka bukan saja di peringkat kedua dan Kluivert datang berkunjung langsung kan Iya. dengan Vandenberg, Pastur datang lihat langsung di markas mereka dan berani di Bagaskara tuh yang orang tidak bisa melihat. Ini bisa masuk tim nasional enggak? Dia sendiri enggak terbayangkan. Dia bisa diambil, bisa ada. Jadi secara tidak langsung ada magnetnya tuh ada tuh. Nyambungnya. Pasti komunikasinya bisa jalan. Kalau bisa dia menangani misalnya di Bali, ya Bali kita tahu bersama kan jadi sentral untuk tim nasional kita latihan misalnya untuk apa semua. Jadi semua akan ada ke sana. Sambung. Dan di mana pelatih Belanda itu pasti akan ada pemain nasional yang akan diambil. Karena mereka akan berkomunikasi dengan baik kan. Akan lancar. Sistem cara mereka untuk bisa melihat. Jadi untuk di next nantinya bukan tidak mungkin juga pelatih-pelatih yang dari Belanda bisa datang banyak untuk bisa menangani tim-tim yang ada di Liga 1 bahkan itu yang kita akan tunggu. Mas, mungkin nambahin sedikit, Bung. Ya. Kalau Coach Paul sendiri kan sebenarnya udah pernah di Bayangkara sebelumnya. Bayangkara, Ya. Bayangkara ya. Belum Bayangkara ke Persebaya, Bayangkara lagi. Nah, di mana dia membawa salah satu temannya nih, Coach Mustaqim gitu. Nah, ini adalah maksudnya kompatriotnya yang tadinya hilang balik lagi. Dia memang ternyata benar tadi yang Bung Nurpan bilang, aura-aura Belanda ini sebenarnya kalau dicampur dengan pribuminya itu lebih hebat lagi gitu. Gitu. Jadi sebenarnya meskipun Bayangkara nanti kemungkinan akan pindah ke Lampung ya, seperti itu ya. Lampung Ya. Lampung. Itu tetap membawa spirit yang waktu kemarin mereka di posisi 3 besar sebelumnya. Jadi memang betul sekali Belanda ini memberikan ambience yang baik buat timnas kita, ditambah lagi dari segi penerapan taktiknya. Gitu. Apa taktik yang berbeda? Jadi kalau dilihat dari Coach Paul sendiri di Persebaya ya, bagaimana ada esensi gaya menyerangnya itu loh. Kalau dari bahasa kita mungkin cara nyerangnya tuh dar-der-dor gitu. Dar-der-dor. Ya, jadi benar-benar nggak memberikan peluang buat tim lawan itu untuk bertahan. Kita bisa tahu di Persebaya waktu itu kanan kirinya tuh ada Vlahovic, ada Bruno, lalu tambah ada Malik sama Rivera ya. Rivera. Nah, itu benar-benar dibikin tuh seakan-akan kayak total football ala Persebaya gitu. Saya yang bukan fan Persebaya aja nonton seru ya. gitu. Jadi memang bener sepak bola selain hasil ternyata memang harus ada entertainnya gitu. Jadi ya semoga dengan baliknya Coach Paul ke Bayangkara bisa membawa nama Bayangkara baik lagi. Ya mungkin nanti bisa memberikan tontonan yang lebih seru lagi. Gitu. Ada juga kan pelatih kalau nggak salah ya, pelatih Belanda di Sleman kalau saya mesti ingat. Huistra apa? Oh, Huistra. Wisra. Iya, Belanda juga kan? Wisra sekarang Barito. Iya, pindah ke Barito sekarang Barito kan. Iya. sekarang. Tapi di Sleman kan, kalau nggak Sleman salah kan? juga. Iya.
Jadi memang Borneo, Sleman, Borneo, Barito. Borneo, Sleman, iya. Jadi ada pelatih belakang memang, dan dia mantan pemain tim nasional loh, satu angkatan dengan Van den Berg loh. Oh ya? Iya, Oke. makanya kan Van den Berg senang, sempat ke Sleman kan, Mhm. berkunjung ketemu dia bicara langsung, karena memang tuh teman, Ketemu teman ya. ketemu teman lama. teman lama, Iya, kan satu ketemunya klub. ketemu di Indonesia. Ketemu di Indonesia. Itu. Tapi dengan dominasi pelatih asing di Liga 1 ini, Bung Ropan ngelihatnya gimana soal peluang pelatih lokal kita untuk bisa bersaing? Itu semakin susah ya kelihatan, ya membuat peluang itu apa ya kalau bisa melihat, mungkin kualitas pelatih-pelatih asing ini dianggap itu mumpuni lebih bagus. Jadi pembelajaran juga, tapi kita harus bisa mendobrak itu. Jangan semua tuh didominasi oleh pelatih-pelatih asing. Karena semua Imran kok nggak salah kemarin di Liga 1 ya. Iya betul, Coach Imran. Yang Terakhir. iya. Dan Coach Imran kan apapun itu dia membuktikan bahwa ada di peringkat ketiga gitu loh. Benar. Ya kan pelatih-pelatih. Jadi memang sebenarnya tidak kalah Iya. untuk bisa melihat pelatih-pelatih. Cuma memang harus dimunculkan kalau pelatih, semua tergantung dari klub. Tapi klub kan mau pelatih asing yang datang. Karena tujuannya Iya. juara ya. Juara. Tujuannya semua Iya. berlomba-lomba untuk juara. Iya. Boyan Hodak datang ke Persib, Persib juara. Iya. Jadi kan itu bisa kita lihat ya. Cuma memang ini tugas dari PSSI juga untuk memunculkan, menerbitkan pelatih-pelatih Pelatih Indonesia asing, yang pelatih Indonesia. yang bagus. Sebenarnya kan nggak kalah. Indra Safri juga sama yang oke lah. Misalnya katakan Aji Santoso kan masih bagus. Rahmat Darmawan itu punya pelatih-pelatih yang oke Iya. sebenarnya kalau bisa dilihat. Cuma ya semua berbalik ke klub masing-masing. Bung Nopan, pertanyaan. Tapi apakah itu karena klub atau memang gaya permainan sepak bola ini sudah berubah dan pelatih-pelatih ini menerapkan gaya lama? Karena kalau kita ngomongin Coach RD, Jackson F. Tiago dulu, terus banyak pelatih-pelatih top ini bagusnya tuh di 2010, 2015. Sementara sekarang tuh kan jarang banget ada pelatih yang top gitu. Mungkin ya, mungkin Coach ya Imran. Glenn ya, Regina. Kalau mereka bisa datang, karena mungkin pemain-pemain kita, apalagi banyak pemain-pemain asing, sekarang sudah 8 ya, tiap klub. Tiap klub. Mungkin lebih respect terhadap pelatih asing. Iya. Kalau mereka memberikan instruksi dibandingkan dengan pelatih. Pelatih. Bukan merendahkan pelatih kita, bukan. Tetapi kalau mereka itu wibawanya mungkin kelihatan. Iya. Jadi pemain-pemain lokal kita pun kalau mereka bicara, Jadi itu nggak ada masalah komunikasi lah ya ya. respectnya luar biasa. Apalagi pemain-pemain asing kan. Mm-mm. Tahu gitu loh. Dan rata-rata kan mereka bisa Inggris apa semua kan. Iya. Ruang ganti berarti ya? Ruang gantinya itu harus adem, harus kondusif. Nah kalau pelatih-pelatih kita juga memang harus belajar komunikasi dengan baik. Itu penting untuk menghadapi pemain-pemain rata-rata pemain asing banyak. Apalagi sekarang tuh memunculkan mungkin 11. Iya. Iya kan? Tapi ditolak tapi itu. Ditolak, iya. Tolak tapi. Katakan 8 itu sudah banyak, Glenn. Iya. Banyak. Untuk 8 itu. Untuk menghadapi. Dan pemain-pemain asing, lain kalau bisa melihat pelatih itu. Yang datang bisa dari Brasil, dari manapun yang datang. Dari Afrika. Mereka lihat pelatih mana ini. Kalau pelatih asing itu respect mereka Respect, ya, kan. Respect itu betul. tinggi. Tiba-tiba bukan merendahkan pelatih kita, pelatih Indonesia. Saya bilang oke juga. Tapi kalau melihat itu mereka biasa-biasa aja mungkin ya. Nggak ini. Tapi kalau dengan asing, untuk menghadapi Boyan Hodak coba susah kan. Wah, karakter dengan garang begitu kan. Jadi orang kan respect. Kalau lu mau pergi, pergi. Gue bisa ganti. Nah, gitu. Itu pelatih-pelatih yang model-model seperti Boyan. Gak peduli mau Da Silva pergi, mau Ciro pergi. Gue bisa gantikan lebih dari kalian. Oh, Pak. Mau 5 pemain asing Kuipers pergi, dia gak pusing. Padahal pemain-pemain aku semua tuh yang ya kan, Del Pino mau pergi. Iya. Ya kan? Ya, Franka mau pergi, silakan lu pergi. Gua gak akan bergantung sama lu. Ya kan? Gua Hodak ini. Tapi seharusnya tadi Mas Wanda katakan asisten-asisten pelatih lokal ini yang seharusnya belajar dari Itu. Pelatihnya. pelatih kepala ya gini. Ya. Benar. Transfer ilmu kan? Transfer ilmu itu. Tapi benar. penting. Iya, iya. Makanya dari situ, dari asisten itu biar mereka bisa cepat naik. Cuma kalau klub tetap mempersilahkan asing semua yang ada susah juga, Glenn. Jadi tetap asisten melulu loh akan jadi kan? Kapan gue bisa naik ini? Gitu. Tapi menurut lu melihat Coach Imran di Malut ya, apa yang menjadi kekuatan dia sampai akhirnya membawa ke peringkat 3 apalagi di fase kedua ini atau di musim kedua ini, di pertengahan musim kedua ini sangat-sangat baik Malut bermain. Ya, dia melakukan pendekatan yang bagus. Dia mantan pemain tim nasional kan, yang oke, seorang mantan gelandang. Dan dia tentunya itu pendekatan ruang ganti yang enak banget. Dan Imran juga tegas. Karena saya pernah ketika saya manajer Persija, Imran tuh di bawah kita waktu itu sama Bambang Pamungkas. Oh iya. Iya. Di 2002-2003. Itu pemain nasional semua, Bos. Eli Aiboy, Imran, dan saya tahu. Depores. Ya. Iya. Cara Imran bisa dia bermain. Karakter dia kuat. Jadi walaupun ada pemain-pemain asing di sana, Imran itu tegas gitu. Semoga
pelatih-pelatih nasional kita seperti Imran yang punya ketegasan. Dan saya kan banyak kok. Pelatih-pelatih nasional kita banyak bagus-bagus kok. Iya. Seperti Imran. Cuma kesempatan aja yang kurang mereka dapatkan. Mereka coba lihat. Bagus yang saya sebut nama-nama tadi. Iya. Oke. Iya. Pelatih kita. Gin, Nah, kalau kita ngomongin soal tadi pelatih-pelatih, sekarang tuh saya juga penasaran sama nasib pemain timnas kita. Tadi kan kita sempat ngomongin nih, nasib pemain timnas kita yang free agent, Bung Ropan. Ya. Ini kan banyak nih, ada Jordi Amat, Tom ada Haye, Tom Haye, Nathan Cho, Nathan, Justin Hubner, Strike. Hubner, Ya, Rafael. Patinama juga ya? Patinama. Patinama juga. Cuma dengar terakhir Patinama ke Buriram ya? Benar nggak? Belum. belum deal tapi Belum deal ya? katanya. Iya. Ada ini juga Karena Sadil juga ada Sadil. Sadil ya? Iya, Sadil. ya? Sadil udah sudah Persib. ke Persib. Oh, ada Persib ya? Sudah pasti ke Persib. Udah pasti ke Persib. Udah resmi. Apakah memang harus berlabuh ke Liga 1? Sekarang kita bahas pelatih-pelatih Liga 1. Apakah sebaiknya jangan dulu kalau Bung Ropan? Banyak rumors kan demikian kan mereka bisa ke Liga 1. Cuma kalau buat saya lebih bagus mereka di luar lah. Bukan berarti Liga 1 nggak bisa. Boleh-boleh aja. Apalagi ketua umum kan sudah mengizinkan bahwa mereka bisa bermain di Liga 1. Cuma kan menjadi pertanyaan apakah perform mereka akan sama ketika mereka bermain di luar dan mereka tampil di Liga 1. Bisa saja kan bisa menurun. Bisa saja. Ada pemain yang bagus yang pernah tolak untuk masuk naturalisasi untuk kita. Mungkin kalian masih ingat. Main di Madura United. Siapa? Gelandang. Oh demi Wells. Iya kan? Jordi. Jordi. Wegman. Wedman. Ya? Jordi Wedman. Kan sebenarnya bagus dia kan. Yang dia tolak sebenarnya kan akhirnya nyesal juga pingin masuk sudah nggak ditutup semua. Nah, apakah dia berkembang dengan baik di Madura United? Nah, itu yang kita bisa melihat. Nah, Tom Haye di usia-usianya seperti sekarang kan butuh konsistensi klub yang kalau dia nanti bermain di kita kemudian dia tampil di bawah performa tim-tim apa pemain-pemain lokal kita yang lebih bagus, tenggelam dia. Begitu dipanggil anggap berat. Ya, tapi tergantung dari pemain itu sendiri juga. Iya. Dan fulus juga kan. Kalau mereka merasa itu lebih bagus ya. Tapi yang sayang tuh sebenarnya pemain-pemain muda ya Mas Wanda ya. Kayak Strike, Hubner itu pemain muda yang Pemain muda. harusnya bisa bermain minimal Thailand lah kalau di ASEAN. Tapi kalau ngeliat Strike main di luar juga nggak dapat banyak jam bermain gitu. Di Brisbane, lebih baik, Brisbane Roar. Iya. Apakah lebih baik di Liga 1 kalau menurut Kalau Mas Liga Wanda? 1 dia bisa dapat, ya. Kalau Dapat main. Mas Wanda ngeliatnya gimana mereka? Kalau kita sih pengennya ngelihat tadi yang sudah Bung Nopan bilang, apakah bisa tetap di peak performance-nya seperti mereka bermain dengan teman-teman yang di luar negeri, itu memang jadi isu banget tuh ya. Karena memang kita kemarin ngeliat Hubner sempat di Cerezo Osaka, ya kan. Nah maksudnya adalah walaupun dia nggak main, tapi dia di lingkungan yang bisa memberi dia Latihan ya. pelatihan yang lebih baik gitu. Jadi maksudnya adalah bagaimana meskipun dia nggak main tapi dia bisa ngeliat bagaimana cara teman bermain, bagaimana cara tim dari luar negeri itu melakukan presentasi kepada pemainnya bagaimana dan disiplin di negara masing-masing itu yang bisa membuat mereka mungkin menjadi pemain yang lebih baik gitu. Berarti jangan dulu ke Bali United ya? Wah, nggak ngomong gitu ya, ngomong gitu. Tapi itu memang kalau tadi Bu Nopan bilang dari segi teknisnya, mungkin kita dari segi eksternalnya seperti itu. Jadi memang bukan cuman dari pemainnya, tapi bagaimana lingkungan yang bisa meng-create pemain itu menjadi pemain baik atau enggak. Itu sih paling. Jadi walaupun jarang bermain tapi seenggaknya di latihan dapat pressure yang lebih oke gitu ya, secara fasilitas pun lebih bagus. Bener. Mungkin saja kalau mereka pilih misalnya Thailand, ya kan? Jepang, Korea masih mendingan lah. Tapi kebanyakan kan kita di Jepang Korea itu kan hanya dijadikan alat marketing tanda kutip ya. Bisa aja Iya, dan iya. dan Naikin kan- followers. kan- Iya, followers. Lagi pula kan apakah mereka dipasang, dimainkan? Arhan sekarang dipasang nggak? Main nggak ya di Thailand? Sulit. Semain ya? Justin Hubner aja di Osaka kan, Justin Di Hubner. Thailand, Itu sulit. Justin masih ingat di Osaka kan? Iya. Nggak dapat juga kan? Balik Iya. lagi kan? Baik lagi deh. Baik lagi. Itu sulit memang mesti dilihat. Jadi jadi tantangan. Tapi kalau mereka ke Liga 1 dijamin mereka dapat jam bermainnya banyak. Iya. Tergantung dari pemain. Kalau dia cocok, Bener. kontraknya oke, bahkan lebih tinggi dari yang dapat misalnya Rafael Struijk Iya. ke Bali United. Jauh dia dapat lebih tinggi daripada di Brisbane Roar. Dia mungkin bisa ambil. Iya sih. Walaupun dia masih muda yang ini, kita mau suruh ke Den Haag, harganya tidak sebagus di Bali. Kalau selisihnya 2-3 kali lipat, ambil dong. Dia masih muda kan? Tapi secara fulus oke, tapi secara pengaruhnya di timnas Ya kalau dia bisa banyak bikin gol, bukan Tahu nggak ya, mungkin ya. justru Iya. bukan nggak bagus mungkin. ke Kan? timnas Dia ya. termotivasi misalnya dia menjadi top skor di klub itu, ya bukan tidak mungkin tetap akan diambil. Apalagi sekarang Patrick Kluivert itu banyak
melihat potensi-potensi pemain-pemain muda yang untuk diambil Iya. ke tim nasional kan. Beckham Putra terakhir kan memberikan kesempatan dan sudah Kambuaya. dibuktikan tantangan mereka. Ricky Kambuaya Kambuaya. ada tantangan. Sayuri bersaudara, Yakob. mereka bisa memberikan ada Egy. Membuktikan bahwa mereka bisa. Berarti kan semua bermain di Liga 1 juga semua. Nah, bukan tidak mungkin dengan Rafael Struijk juga. Ya, kalau dia sekali main bikin hat-trick, wah pasti Langsung tuh. coba lagi. Pasti langsung dipanggil timnas hat-trick, Bos. Iya. Nah, iya kan Ramadan Sananta aja bikin hat-trick langsung timnas. Dimainin pula ya. Dimainin lagi dulu. Dimainin pula. Walaupun cuma super sub ya, tetap main juga Tetap kan. main juga. Iya, iya. Lumayan juga. Iya. Tapi sebelum ke timnas U23, gue pengen tahu dari perspektif kalian berdua ya. Mendingan fulus atau mendingan jam terbang? Dua-dua lah ambil kan. Kalau harus Lebih pilih bagus. satu. Ya, Kalau harus pilih salah satu. mereka akan lihat di fulus. Fulus Berarti ya. Realistis saya jam Realistis terbang. Jam terbang. Lu jam terbang? Jam terbang. Kenapa? Karena dengan jam terbang yang memadai kan Fulus pasti akan ngikutin tuh. Gitu. Jadi kan kalau misalkan jam terbang baik nih, ya kan, capability nambah ya kan, ilmu nambah juga. Nanti ya pasti tim mana akan melihat gitu. Contoh ya, mungkin zaman dulu Bung waktu zaman BP LI Boy ke Selangor kan karena dia kan hebat dulu kan di Persijanya gitu. Nah makanya artinya kalau emang bermain bagus, konsisten intinya konsisten gitu dan patuh dengan omongan pelatih segala macam. Biasanya tuh Fulus akan ngikutin sih. Apalagi masih pemain muda ya. Nah karena masih muda Dan kayak Eli Strike. dan BP juga melihat karena itu fulus tinggi waktu di Selangor. Oh gitu ya. Iya. Lebih tinggi dari sini yang mereka dapatkan kan. Jadi kita lebih ke realistis ya, fulus juga ya. Dan mereka sudah pemain tim nasional, sudah pemain inti semua. Iya. Pemainnya dibanggakan. Jadi ketika datang tawaran itu ambil dong di Selangor kan. Andik Firmansyah, ya kan? Iya. Ambil dong untuk bisa main di sana. Sadil, kenapa dia ke Sabah? Fulus, tinggi kan. Dia datang ke Indonesia dipilih dulu dia kemana nih? Persib. Fulus lagi. Tinggi. Ini kalau nggak ada Fulus susah kan? Bang? Susah, Iya. susah, bener-bener. Florian Wirtz datang ke Liverpool apa? Fulus. Tadi nomor berapa tuh paling Berapa kan? tinggi tuh Kalau Fulus? Bruno kenapa nggak mau ke Arab Bruno? Ah, itu dia itu. Itu Itu kenapa tuh? Tetap mau ke MU kenapa tuh Bung? itu menarik tuh. Tapi banyak pemain top yang ke Arab kan karena mereka Fulus kan. Iya. Cristiano Ronaldo datang bermain di Al Nassr apa? Iya. Tapi yang menarik tuh pernyataan Spalletti kemarin. Dia bilang dia nggak mau pindah ke Arab Saudi karena fulus. Ini membantah omongannya Bung Bung Ropan Ropan. karena Antitesis. dia bilang Karena dia- passion. Iya, karena dia bukan pemain. Dia pelatih. Dia pelatih. Tidak sebesar itu kan fulusnya dia. Pelatih berapa sih dibayar? Ya kan? Iya. Cristiano Ronaldo apa yang kurang? Iya. Dia nggak usah bermain di Arab, dia sudah kaya kok. Iya. Tapi karena dia lihat itu juga kan. Tetap mau juga. Tetap mau juga. Fabinho apa yang kurang? Pindah juga banyak pemain-pemain kan. Yang Ruben Neves juga Iya kan? masih muda padahal. Ruben Neves masih di muda. Wolf. Sadio Mane. Apa yang kurang? Iya. Pindah. Sadio lihat apa? Fulus. Fulus ya. Kalau nggak level ngapain mau main di Al Nassr ya kan? Mendingan gue main di Eropa dong. Iya. Iya. Iya kan? Mendingan gue bermain di Brighton atau di Brentford atau di Nottingham Forest ya. Tapi kalau 5 kali lipat kalahnya jauh. Bagaimana? Sadio Mending pindah ke Al Nassr. sana dong. Iya kan? Jadi itu semua lihat dari situ, dari sisi itu. Apalagi mereka sudah pemain. Cari selamat semua kan Iya. untuk bisa ada di sana. Bung Gitu. Ropan, Mas Wanda, ini timnas U23 kita Siap. juga lagi TC ya sekarang ya. Kalau Bung Ropan sendiri ngelihatnya pemain-pemainnya sudah sesuai ekspektasi nggak? Karena kalau kita lihat pemain yang dipanggil cuma satu ya dari luar ya. Jens Cuma Raven ya. Jens Raven Raven ya. doang. Ya. Misalnya apakah memang sudah ya cocok untuk kompetisi kita yang Untuk level AFF AFF, atau ya. Asian Cup ini dengan 30 pemain yang diambil kecuali Jens Raven ya. Saya pikir ini yang terbaik. Kalau bicara pemain lokal ya. Pemain Liga 1 dan Liga 2 yang ada, saya pikir yang terbaik. Nggak ada sebaik mereka di semua posisi. Kadek Ariel, Doni Tri, itu pemain bagus semua tuh. Ferrari dan banyak pemain-pemain yang punya pengalaman sudah bermain di level senior. AFF kemarin ya. Iya, ada yang juara di Piala AFF U19 termasuk Raven di sana kan, Doni Tri semua. Ada yang pernah dibawa oleh STY ketika masuk 4 besar di U23 kemarin di Qatar. Iya kan, dia ikut. Ada yang dibawa Indra Safri di U20 di Cina kemarin. Banyak mereka semua itu mau bilang di sana, wah Arkan Fikri apa enggak bagus. Hoki Caraka itu untuk Victor Detan. Ini pemain-pemainnya bagus semua. Kakang Rudianto, Kakang bahkan bermain bisa hadang Ganarso yang tidak bisa berkutik ketika main di All Star dan Ganarso nggak bisa bikin gol gara-gara Kakang ada di belakang. Coba, iya kan, seorang Ganarso loh yang main di MU yang bagus Iya. dengan dribbling yang oke nggak bisa lewat Kakang.
Coba ditahan sama dia. Dan bagus menang kan. All Star ASEAN. All-Star. Jadi Kakang ada dipanggil. Robbie Darwish. Jadi bagus. Kalau untuk ukuran pemain-pemain belakang saya pikir enggak. Kualitasnya udah yang terbaik ya. Untuk bisa kalau bicara apakah sudah baik. Mereka yang terbaik memang yang ada sini. Ya kan. Ada Pak Pahan di Borneo. Itu Arkan Fikri apa kurang. Raihan Hanan ada di tengah. Semua pemain-pemain bagus. Jadi pernah Hernando ya Bung? Enggak, Hernando enggak ada. Dava Fasya, Dava Cahya, ya? Cahya Erlangga. Oh. Nah itu kan Dava juga ikut salah satu di 4 besar di Qatar kan. Jadi cadangan. Jadi saya pikir ini pemain-pemain yang bagus untuk ukuran ini. Nah mereka ini bisa memberikan perlawanan sengit terhadap Vietnam. Masih ingat di AFF kita turun dengan U23 kan cuma kalah 1-0. Quang Hai bikin gol dan yang main Vietnam tuh inti semua. Main di Vietnam loh yang kita kalah itu. Dan susah payah di menit 80 atau berapa baru bisa bikin gol. Yang main Donitri, Ferrari. Mereka semua kan yang main. Tapi artinya secara pengalaman Joe Fondasi ini meneruskan apa yang dilakukan oleh Indra Syafri ya dari Oh, Gerard iya. Vandenberg. Iya, meneruskan ini kan. Dan mereka Dan itu jalan paling aman ya Jalan paling aman. untuk saat ini. Untuk saat ini, walaupun banyak yang mengatakan Glenn, Regina, bahwa kenapa nggak Marseng panggil, ya kan? Marcelino, Yasin Hapner kan kosong tuh. Ivar. Strike Ya, juga kan? Rafael Strike nggak ada, Rafael nggak ada klub. Kalau Ivar kan masih ada klub, karena ini bukan FIFA Match Day, Iya, Iya. terbentur, Iya, tidak nggak boleh. Makanya si Tim Hypens dan Dion Marks tidak dipanggil, Dipanggil ya. karena kan klubnya FC Emmen dan Top Odds itu tidak memberikan izin, kecuali nantinya mereka diizinkan di bulan September. Ketika ada ASEAN kualifikasi di mana kita tuan rumah bermain di Sidoarjo. Nah, itu semua akan dilepas. Iya. Tapi kemarin kalau mau main, Yasin Hapner bisa bermain belum ada klub kan. Rafael masih bisa bermain. Iya benar. Cuma itu tidak diambil memang karena memang fokus Vandenberg itu akan ada di September. Karena itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Gitu. Gitu. Mas Wanda melihat bagaimana dengan hasil kemarin ini di AFF senior kan ini tim ini yang turun. Iya, benar. Dan juga ini menjelang AFF U23 kita akan melawan Malaysia juga sebagai fans. Kita ngelihatnya begini ya, mungkin banyak yang nggak puas juga dengan kinerja kita di AFF yang senior kemarin ya. Bagaimana kita melawan Kamboja itu kesusahan, bisa dibilang kesusahan seperti itu. Dan melajunya juga bisa dibilang nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Nah harapan kita dengan kejadian di edisi kemarin, itu bisa menjadi pelajaran yang baik lah buat mereka semua. Karena kan nih pemain tadi seperti yang Glenn bilang hampir sama kan. Ya kan mereka bisa ngambil kesalahan apa yang kemarin ada ya kan bisa diperbaiki lagi di sini tempatnya di gitu di AFC di ASEAN Cup ini seperti itu. Kita satu grup dengan ini ya Malaysia sama Brunei, Filipina. Filipina ya. Nah ini adalah tim yang bisa dibilang U23 juga lagi dalam keadaan yang baik gitu kan. Nah jangan sampai nanti kita kayak tahun 2014 dan 10 kemarin yang Filipina aja kita sampai keok gitu. Gitu sih paling. Jadi apa yang kemarin masih belum ini bisa diperbaiki. Bung Ropan penutup melawan Malaysia, Filipina dan juga Brunei dengan pengalaman dengan komposisi yang baik ini. Apakah target juara itu realistis untuk debutan seperti Gerard Vandenberg? Sangat realistis, sangat realistis. Kenapa? Sangat realistis. Kita bermain di kandang. Kandang Iya. Ya, target juara iya dong. Iya. Makanya saya bilang tadi kan dengan compare kita bermain dengan tim U23 lawan tim-tim yang semua tim-tim senior seperti Filipina, seperti Vietnam kita bisa memberikan persaingan. Saya pikir ini oke nih tim ini yang bagus. Jadi kalau katakan bisa juara bisa. Nah dan kita diuntungkan oleh jadwal. Kita main pertama lawan Brunei. Iya. Iya. Bener. Pasti menang bukan mendahului. Pasti menang. Sudah bermain di GBK lawan GBK, Brunei GBK. secara kualitas jauh lah. Pasti ya paling sedikit 5 lah, 5-0 itu. Aduh. Paling sedikit Glenn. Lawan Filipina pasti menang. Oh iya. Pasti menang kita. Filipina U23 tidak sekuat tim senior dia yang melawan tim U23 kita sebelumnya kan bermain di Solo. Jadi saya rasa kita bisa dapat itu. Malaysia. Kalau Harga diri kalau Malaysia. kalau Hoki Caraka di depan sama Jens Raven sulit untuk bisa menahan itu. Sulit untuk bisa menahan itu. Victor Detan di kanan, Donitri di kiri. Arkan Fikri dan Rain Hanan kuat itu tim kuat, itu. kuat, ya. Untuk menghadapi level seperti Filipina ya. Iya. Yang akan berhitung lawan Malaysia. Hmm. Untuk mencari juara grup kan. Itu kan final di fase grup. Terakhir tanggal 21 itu Iya. ketemu Malaysia di GBK. Itu yang rame. Iya. Cuma kan kita tidak bisa menghindari melawan Vietnam dan Thailand yang ada di sebelah yang pasti lolos. Vietnam pasti juara di grup B, Thailand di grup C. Nah itu kita akan pilih lawan siapa. Vietnam juara bertahan back to back di U23 ini kan. Kemarin terakhir kalahin kita kan adu penalti. Hernando Iya. nggak masuk itu. Iya. Nah sekarang di sana aja kita bisa masuk final kok.
Iya, kalau adu penalti Vietnam susah bisa menang. Iya, iya. Coba apalagi main di GBK, mana bisa lawan kita kan? Coba Asik. pikir. Iya kan nggak ada Raven, nggak ada siapa-siapa kan? Iya, Itu iya, bisa iya. menang lah lawan kita. Gitu. Juli Gitu ya. kan. Juli ya? Juli Juli ya? pertengahan. Masih lama ya? Masih lama, masih Juli, lama. iya, Kita iya. akan reaction ya. Iya, oke. Oh, reaction ya. reaction. Oke, oke. Loh, siap, sudah siap. bulan depan kok bagaimana kan? Iya, bulan serius? sekarang, Iya, Juli, kan Juli, sudah masuk Juni, nanti Betul. bulan depan. Itu nggak lama tidur bangun. Sama Udah Juli Iya, tiba-tiba. tiba-tiba. Oke, berarti kita lihat ya nanti ya. Kita lihat Sesuai nanti. prediksi Bung Ropan kita pasti menang Iya dong. sama Brunei. Tadi Juara. tadi Oh, juara. tadi lihat juaranya ngomong menang, juaranya ngeliat kamera sana karena tahu bakal dicuplik untuk jadi promo. Oh, gitu. Makanya saya kok juara. Paham. Si juara tuh. Tuh. Iya kan main di kandang. Iya kan. Masuk main di kandang ke juara. Bu Ropan, Mas Wanda, terima kasih Thank banyak you. sudah. Terima kasih. Thank you. ngobrol Terima kasih, seru terima banget. kasih. Nanti kita nantikan lagi ya Locker Room minggu depan. Nanti itu Juli ya kita live Yes, reaction live nantikan reaction. juga Dan ya. ditayangin di SCTV ya? Untuk iya. untuk udah 3 tayang di Untuk SCTV udah bisa 3. disaksikan di SCTV dan jadi video. Oh, main pertama lawan Brunei siaran juga. Siaran juga. Siaran. 5-0 kok. 5-0 ya. Oke, kita buktikan nanti ya. Iya. 5-0 apa 3 ya. Makasih ya semuanya buat yang udah nonton hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Regina Valeria. Saya Glenn Joshua, jangan lupa subscribe dan juga likes, komen siapa apalagi topik-topik yang akan dibahas dan juga jangan lupa nonton podcast Liputan Sport selalu. Bye.